Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini masih diberikan sehat, diberikan sempat, diberikan ketetapan iman dan Islam. Yang mudah-mudahan iman dan Islam ini selalu melekat dalam diri kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah rahimakumullah, Burdah sudah hatam, berarti malam Rabu depan kita ulang lagi dari awal. Alhamdulillah sudah beberapa kali kita hatamkan. Mudah-mudahan nanti di akhirat qasidah Burdah yang kita baca ini jadi saksi di hadapan Allah bahwa kita semua pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan burdah yang kita baca itu sebagaimana Allah memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang membaca burdah, maka keistimewaan tersebut mudah-mudahan Allah berikan juga kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Khosaisul Umat Muhammadiyah, keistimewaan menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu judulnya adalah Fawaidus Salati ala Nabiyyi alaihi afdhalus salati wal taslim. Faedah atau keutamaan atau khasiat lah, atau sesuatu atau perkara yang menguntungkan atau perkara yang bermanfaat bagi kita semua yang membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mimma akramallahu bihi hadhihi al-ummata al-muhammadiyah minal fadli wasyaraf ma ja'alahu minas thawabil kabir wal ajril azim liman yusalli wa yusallimu ala sayyidil basar Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dzikrun minal adhkari allati yuthabul abdu ala lafziha wa ma'naha. Kata beliau Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam kitab ini, di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, diberikannya kita satu lafaz, yang lafaz itu apabila dibaca maka umat tersebut akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Sholawat. Umat Nabi Nuh itu punya umat, tapi umatnya tidak ada dalam syariatnya Nabi Nuh bersolawat kepada Nabi Nuh. Nabi Musa juga banyak umatnya, tapi tidak ada umat Nabi Musa diberikan satu bacaan yang bacaan itu adalah solawat kepada Musa. Tidak ada. Nabi Isa tidak ada solawat kepada Nabi Isa. Nabi Daud, Nabi Sulaiman tidak ada solawat kepada Nabi Daud, tidak ada solawat kepada Nabi Sulaiman. Nabi-nabi sebelumnya umatnya tidak Allah berikan namanya solawat. Tapi kita umat Nabi Muhammad SAW diberikan amalan yang amalan tersebut solawat kepada Nabi Muhammad. Satu. Kedua, amalan solawat ini satu-satunya amalan yang pasti diterima Allah. Adibis sholata alal habibi Muhammadin fasolatuhu a'maluhu fasolatuhu faqabuluha hatman bighairi taraddudi. Istiqomahlah, kata ulama syair, bersolawat kepada Nabi Muhammad,
Karena sholawat kepada Nabi Muhammad itu pasti diterima tanpa ragu. Bapak mau baca berdiri, mau baca duduk, mau baca sambil berjalan, pasti diterima. Dari sekian amal kita yang kita lakukan, puasa kita, sholat kita, sedekah kita, kemudian silaturahim kita dan lain sebagainya, kemudian sholawat kita, zikir kita, dari sekian amal soleh yang kita lakukan itu, kalau ditanya oleh orang, yang pasti diterima amal yang mana? Sholawat. Kalau yang lain itu bisa diterima, bisa tidak. Sholat kita bisa diterima, bisa tidak. Zakat kita bisa diterima, bisa tidak. Puasa kita, zakat kita, sedekah kita, semuanya ada dua kemungkinan, bisa diterima, bisa tidak. Tapi kalau sholat kita mesti tegas. Tapi kalau sholawat mesti tegas jawabnya, pasti diterima. Nah pertanyaannya, kenapa kalau sholawat itu pasti diterima? Karena hakikatnya Pak, ketika kita bersolawat itu kan bukan kita yang bersolawat, maksudnya kita bersolawat itu minta kepada Allah. Nanti yang akan memberi solawat itu Allah sendiri. Kita ini cuma minta kepada Allah supaya Nabi Muhammad itu diberi rahmat. Kan maknanya begini kalau solawat itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ada 5 kalimat. Allahumma, ya Allah, kita panggil Allah. Sholli, ini permohonan kita, curahkan rahmat ala, kepada sayyidina, junjungan kami, Muhammadin, Nabi Muhammad. Dalam bersolawat ada 3 mata rantai, ada 3 ketersambungan. Ada yang bersolawat, ada yang diminta untuk bersolawat, ada yang dicurahkan solawat. Yang bersolawat kita minta, yang minta kita, yang diminta Allah. Orang yang supaya Allah memberi kepadanya itu Nabi Muhammad. Jadi ada kita minta kepada Allah supaya memberi kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sholawat itu pasti diterima. Karena apa? Karena yang akan memberi Allah langsung. Itulah yang disebut sholawatnya Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shallu, bersolawatlah kalian alaihi, kepada Nabi, wasallimu, dan bertaslim, bersalamlah kalian, tasliman, dengan sungguh-sungguh mengucapkan salam. Jadi Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Nah pertanyaannya, kalau kita bersolawat itu maknanya adalah doa. Doa itu minta kepada Allah supaya Nabi Muhammad dirahmati, itu sholawat. Kalau malaikat bersolawat itu maknanya istighfar, memohonkan ampun kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah bersolawat itu maknanya adalah Allah mencurahkan rahmat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan Bapak bayangkan Allah bersolawat itu macam kita bersolawat baca Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Allah Ta'ala itu kan punya sifat mukhalafatu bil hawadis, berbeda dengan makhluk. Jadi tak mungkin sama sholawat kita dengan sholawat Allah, tak mungkin sama. Sholawat kita minta, sholawat Allah memberi. Sholawat kita minta agar Allah memberi rahmat kepada Nabi Muhammad, sholawat Allah memberikan rahmat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi itu sholawat. Maka patut
kalau kita diperintah aksimu minas sholati ala nabi, diperintah untuk memperbanyak baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Terlebih hari Jumat, malam Jumat itu memang harus kurang, lebih banyak daripada hari-hari yang lain. Oleh karena itu, kalau urusan sholawat, saya yakin Bapak hadirin para jemaah ini udah paham ya sholawat itu apa. Cuman yang perlu diperbaiki itu pemahamannya. Bapak mesti paham sholawat ini. Pertama, ingat pemahaman pertama ada tiga rangkaian. Kita, ada Allah, ada Nabi Muhammad. Kita meminta, Allah memberi, Nabi Muhammad yang diberi. Itu mesti pahami dulu. Pemahaman yang kedua, bagaimanapun istimewanya Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad itu istimewa. Awal mengikuti perjalanannya, keringatnya lebih wangi daripada minyak misik, hidungnya seperti huruf alif, mulutnya seperti huruf mim, alisnya seperti huruf nun. Ketika menginjak batu kerikil-kerikil itu, kerikil Mekah, maka batu itu akan menjadi lembut dengan sendirinya. Jadi batu yang keras itu kalau diinjak Nabi hancur, melembut batunya. Kenapa? Takut Rasulullah itu terkena tajamnya batu atau terasa sakit oleh batu. Batu tidak ingin menyakiti Nabi Muhammad SAW. Bahkan gunung-gunung di Mekah itu, Gunung Uhud itu pernah menawarkan kepada Nabi supaya dijadikan emas. Karena Rasulullah itu hidupnya sederhana, gunung itu tak tega melihat Rasulullah dihina-hina oleh orang Mekah karena dianggap miskin. Sampai gunung itu menawarkan diri kepada Rasulullah, agar engkau tidak dihina-hina oleh orang Mekah, wahai Nabi, mintalah kepada Allah supaya saya ini dijadikan emas. Tapi Nabi tidak mau. Bahkan kerikil-kerikil Mekah ketika Nabi Muhammad masih berada di Mekah, melihat perjuangan Nabi yang luar biasa itu, kerikil Mekah itu tidak tega. Kerikil-kerikil batu-batu sepanjang jalan Mekah itu berucap kepada Rasulullah agar berdoa kepada Allah supaya batu itu dijadikan emas. Cuma Rasulullah tidak mau. Kalau seandainya Rasulullah mau, kaya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kan tak usah ditawarkan banyak-banyak, tak usah sepanjang jalan itu menjadi batu, jadi emas. Satu kerikil dia jadi emas itu udah luar biasa, maunya gitu aja. Tapi Nabi Muhammad tidak. Rasulullah itu sempurna. Bahkan ketika Rasulullah itu kencing di tanah, maka tidak ada bekas. Kenapa? Tanah itu cepat menyerap kencing Nabi. Bahkan ketika Rasulullah itu buang hajat, buang kotoran, dulu kan belum ada WC seperti kita sekarang, buang kotoran, maka tanah yang di atasnya ada kotoran Nabi itu akan menelan kotoran Rasulullah. Jadi Rasulullah itu luar biasa, istimewa. Tapi seistimewanya Nabi Muhammad SAW, tetap Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Tetap Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Tapi Nabi Muhammad tetap manusia, hambanya Tuhan. Keyakinan itu diperkuat di dalam sholawat. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad mau dikatakan Tuhan, sedangkan Nabi Muhammad posisinya diberi. Yang Tuhan itu pasti yang memberi, tak mungkin yang diberi. Kenapa umat Nabi Isa itu bisa menganggap Nabi Isa itu Tuhan? Karena umat Nabi Isa itu melihat Nabi Isa itu luar biasa. Ada orang buta datang kepada Nabi Isa, diusap sembuh.
Ada orang demam, diusap sembuh. Ada orang mati, ada orang pasangan suami istri baru menikah beberapa bulan, meninggal istrinya. Datang kepada Nabi Isa sedih hati, didatangi kuburannya oleh Nabi Isa. Dengan izin Allah, yang mati tadi bisa hidup lagi. Nabi Isa itu mukjizat. Bahkan Nabi Isa itu bisa menurunkan makanan dari langit. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Maka kaum Nabi Isa yang imannya tak kuat itu menganggap Nabi Isa itu Tuhan. Tak mungkin, kalau orang biasa tak mungkin macam ini, gitu bahasanya. Nah, sekagum-kagumnya umat Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad, tidak akan sampai menganggap Nabi Muhammad itu Tuhan. Kenapa? Karena ada sholawat. Bagaimanapun Nabi Muhammad hebat, posisinya tetap diberi. Tak mungkin yang diberi itu Tuhan. Pasti yang Tuhan itu yang memberi. Tak mungkin yang diberi. Orang yang memberi dan diberi itu kan lebih hebat yang memberi. Tak mungkin lebih hebat yang diberi. Lebih hebat yang memberi. Yadul ulya khairun min yadis sufla, kata Nabi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Allah yang memberi, Nabi Muhammad yang diberi. Satu. Kedua, Rasulullah itu sering menampakkan sifat kemanusiaannya. Di antaranya, Rasulullah itu sering makan bareng-bareng sama sahabat, sama-sama gitu dengan sahabat. Sehingga sehebat apapun Nabi Muhammad, sahabat itu tidak akan menganggap Rasulullah itu Tuhan. Kenapa? Kan makan. Masa ada Tuhan makan, kan begitu. Sehingga kata Imam Busiri dalam Burdan itu, da'maddanadhun nasara fi nabiyyihimi wahkum bima syi'ta balhan fihi wahtakani. Itu hebatnya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Satu sholawat Bapak yang Bapak pahami ilmunya, maka itu akan bernilai lebih besar di sisi Allah pahalanya ketimbang Bapak baca sholawat banyak tapi tak paham ilmunya. Maka malam ini kita pahami sholawat itu dengan ilmunya. Jadi orang baca sholawat itu pasti melibatkan tiga rangkaian. Kita yang baca sholawat, lalu Allah sebagai pemberi, kita yang minta, Allah yang beri, Nabi Muhammad yang diberi. Itu sholawat. Bahkan ketika Nabi Adam, ini yang sering saya sampaikan dalam cerita, Nabi Adam diciptakan Hawa. Nabi Adam Allah ciptakan dari tanah. Tapi Nabi Adam itu kan kepengen punya teman sendirian di surga. Artinya Pak, teman hidup itu penting memang. Surga yang begitu indah dengan fasilitas kenikmatan yang luar biasa. Kalau sendirian ternyata tak enak. Maka kalau ada orang pengen masuk surga sendiri, orang lain tidak nak didoakan masuk surga, itu aneh sebenarnya. Maka kita tak boleh doa sendiri itu, ya Allah masukkan saya ke surga ya Allah. Bagus begitu. Tapi setelah itu jangan lupa keluarga kami ya Allah, kedua orang tua kami, tetangga-tetangga kami ya Allah. Ingat semua orang-orang Islam ya Allah. Nah, gitu. Jangan sendirian. Nabi Adam itu ke surga sendirian tak enak. Tak enak. Akhirnya minta teman. Ketika tidur Nabi Adam, diambillah oleh malaikat tulang rusuk sebelah kiri yang paling bawah. Maka tulang rusuk laki-laki itu dalam tafsir Sawi disebutkan
sebelah kanan 18, sebelah kiri 17. Satunya kemana? Yang di rumah itu satunya. Allah ciptakan gambarannya dari itu. Nah, setelah diciptakan dari tulang rusuk, bangun Nabi Adam, ada betul teman senang bukan main Nabi Adam. Sampai Nabi Adam tak sabar pengen nak megangnya, pengen nak nyentuhnya. Kata malaikat, oh tak boleh sampai kamu bayar mas kawin. Nabi Adam bertanya, apa mas kawinnya malaikat? Bersolawat kepada Nabi Muhammad 10 kali. Lalu kemudian Nabi Adam bertanya lagi, macam apa solawatnya? Sallallahu ala Muhammad. Itu jadi ada yang minta malaikat, ada yang beri Allah, ada yang diberi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka solawat ini amalan 2. Sebelum Nabi Adam berada di dunia, di surga solawat sudah dibaca. Hebatnya solawat itu. Maka istimewa. Nah, solawat ini tak Allah berikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad, hanya diberikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai ditinggalkan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Orang kalau istiqomah setiap hari baca sholawat 100 kali, 100 kali setiap hari baca sholawat 100 kali, maka dia tidak akan mati kecuali sebelum rohnya dicabut tuntas oleh malaikat, dia sudah melihat kedudukannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika roh dicabut tuh Pak, sebelum tuntas rohnya dicabut, dia udah melihat dah kedudukannya di surganya Allah. Oh, di situ tempatnya. Ketika dia melihat kedudukan di surganya Allah, senang bukan main, saking senangnya, sakitnya dicabut roh itu tak terasa. Orang dicabut roh kan seperti orang yang masih hidup, kulitnya dikuliti, kulitnya terkelupas, atau seperti ada duri, segumpal duri dimasukkan ke dalam mulut, kemudian sampai di perut, setelah itu ditarik lagi keluar. Macam mana sakitnya? Tapi untuk umat Nabi Muhammad, Allah berikan cara agar ketika rohnya dicabut dia tidak merasa sakit. Di antaranya apa? Allah berikan kenikmatan sebelum rohnya tuntas dicabut yang menyakitkan itu, sakaratul maut itu, dia sudah melihat tempatnya di surga Allah. Saking senangnya melihat tempat di surga Allah, roh dicabut itu tak terasa. Sama dengan ceritanya Nabi Yusuf. Ketika perempuan-perempuan itu takjub melihat gantengnya Nabi Yusuf, saking senangnya dan takjubnya melihat kegantengan Yusuf, tangan yang tergores, tangan yang luka itu tak terasa sakitnya. Nah, itu yang kita pengen itu. Maka baru sholawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Yang serius, yang khusyuk, yang hadir, yang hatinya itu hadir kepada Nabi. Tapi kan sholawat itu Ustaz, meskipun kita ingat kemana-mana, kalau baca sholawat kan sholawat pasti terima. Betul Pak. Kalau diterima, iya. Coba begini, coba Bapak ngomong dengan orang, tapi orang itu tak fokus kemana-mana, mandang sana misalnya. Tapi Bapak ngomong dengan dia, itu aja Bapak merasa tidak dihargai. Apalagi dengan sholawat. Ketika Bapak baca sholawat itu hadirkan Nabi Muhammad itu dalam hati Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Hadirkan. Baca yang 100 itu dengan khusyuk, dengan tenang, dengan hati yang bersih. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad.
sallallahu alaihi. Nah, itu sholawat. Meskipun sholawat ini adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah, bisa dibaca dimanapun, tapi ada beberapa tempat Bapak tak boleh baca sholawat. Dalam WC, kok lagi buang hajat, jangan nak sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Jangan, bukan tempatnya, bukan waktunya, bukan tempat. Atau misalnya Bapak sedang berada di tempat yang najis, misalnya jadi Bapak punya kandang ayam misalnya kan, itu kan kotor, banyak kotorannya. Kalau nak baca sholawat dalam hatinya, jangan dikeraskan sallallahu alaihi Muhammad misalnya, karena di tempat yang najis, tidak sampai haram tapi makruh. Kemudian baca sholawat misalnya lagi selain daripada yang disebutkan tadi di tempat-tempat maksiat dan lain sebagainya, itu dimakruhkan karena takut dianggap tidak memuliakan daripada sholawat yang dibaca. Nah, di Indonesia orang bersolawat itu luar biasa. Yang suka berzikir, sholawatnya lewat zikir. Yang suka nyanyi, dinyanyikan. Dijadikan lagu sholawat. Itu hebatnya dakwah di Indonesia. Nah, intinya pada pertemuan kita malam ini, bukan hanya mulai malam ini dan seterusnya, kita bukan hanya sekedar baca sholawat, tapi mengerti makna sholawat. Ketika kita baca dan mengerti maknanya, maka nilai sholawat itu sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai malam ini tingkatkan kualitas sholawat kita, bukan tingkatkan banyaknya. Banyaknya Bapak sudah banyak. Sekarang kualitasnya, bagaimana sholawat itu betul-betul dipahami maknanya sehingga bernilai mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa dihaturkan. Semoga barokah dan manfaat berbarengan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu yang mengantarkan kita ke surga Allah, jadi ilmu yang mengantarkan kita kepada keridhaannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu